kasihan kasihan Halo Sobat Balance, selamat datang di video kelompok 3. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan, nama saya Atin Sahabia dan ini rekan saya. Mardiansyah Rejalawa. Kelompok kami akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh kami berdua. Materi kedua akan dibawakan oleh Surtila Wawan dan Najwa Zainal. Materi ketiga akan dibawakan oleh Jafira Julianti dan Fikri Saleh. Oke baik, langsung saja kita ke materinya. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Sobat Balance. Pengendalian internal adalah prosedur serta proses yang digunakan suatu perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Ada 5 unsur dalam pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Dan kelima, informasi dan komunikasi. Pengendalian internal kas dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian penerimaan kas dan pengendalian pengeluaran kas. Pengendalian penerimaan kas adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa penerimaan uang tunai perusahaan dilakukan dengan benar, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal. Pengendalian pengeluaran kas merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan penggunaan dana perusahaan dengan efisien dan sesuai dengan rencana. Banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit dengan tujuan agar penjualannya lebih banyak daripada sebelumnya. Hal ini biasanya dilakukan karena sistem target. Jadi seorang marketing atau marketer harus menjual lebih banyak. Nah, salah satu trik yang digunakan adalah dengan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit biasanya dapat memunculkan namanya piutang atau wesel tagih. Piutang dan wesel tagih mencangkum seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, baik berupa perorangan, perusahaan maupun organisasi lain. Piutang-piutang ini adalah akun dalam aset lancar. Ada 3 jenis piutang. Yang pertama piutang usaha, yang kedua piutang wesel, dan ketiga piutang lain-lain. Piutang usaha terjadi karena adanya penjualan secara kredit. Jangka waktu yang diberikan kurang dari 1 tahun. 2. Piutang wesel. Piutang wesel merupakan surat pernyataan kontrak antara perusahaan dengan pelanggan. Jangka waktu yang diberikan minimal 60 hari dan maksimalnya lebih dari 1 tahun. Dan ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain terdiri dari tagihan yang tidak termaksud dalam piutang usaha maupun piutang wesel. Dalam piutang usaha terdapat yang namanya kerugian piutang. Kerugian piutang sendiri terjadi apabila perusahaan mengalami kebangkrutan atau kliennya yang menghilang. Dalam mencari piutang usaha, ada 2 metode untuk mencatat kerugian piutang.
Metode cadangan. Metode ini digunakan apabila kerugian cukup besar. 2. Metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian atas piutang tersebut langsung didebetkan ke dalam rekening kerugian piutang. Penaksiran piutang tak tertagih menggunakan 3 metode, yaitu 1. Persentase penjualan. Dalam metode ini, perusahaan menetapkan persentase dari jumlah penjualan kredit. 2. Persentase saldo piutang. Dalam metode ini, saldo piutang pada akhir periode dapat digunakan sebagai dasar untuk menaksir kerugian piutang. 3. Analisa umur piutang. Perusahaan membuat daftar umur piutang pelanggan dengan membuat kelompok umur piutang berdasarkan masa lewat waktu dari jatuh tempo piutang. Perbedaan antara aset tetap dan aset tak berwujud adalah aset tetap yaitu aset yang memiliki bentuk fisik yang dapat dimanfaatkan untuk usaha, sedangkan aset tak berwujud tidak memiliki bentuk fisik sehingga dapat disimbolkan. Itulah perbedaan dari aset tetap dan aset tak berwujud. Ya, sekarang kita lanjut ke contoh dari aset tetap dan aset tak berwujud. Pertama, aset tetap seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Yang kedua, aset tak berwujud seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Oke, itulah video dari kelompok kami. Jangan lupa Like, komen, dan share.